alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di tempat Bapak Joko ini Al-Fagir sangat-sangat pangling sekali. Dahulu Al-Fagir pernah ke sini, namun tempatnya masih dari pendopo dulu kita bersama. Oh, di sebelah sini tetap ada ya. Oh, alhamdulillah. Ini tempat baru ini, alhamdulillah. Dapat kemajuan di sini. Insyaallah Bapak Joko diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sungguh pertemuan malam hari ini tujuannya adalah untuk kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya al-hadrah al-muhammadiyah hadrah karimah 'ala Allah, bahwasanya kedudukannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah berkedudukan mulia beliau ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini berupa karunia buat kita semua sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dimuliakan oleh Allah umatnya yang menyebut namanya saja, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka orang tersebut dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga orang tersebut menjadi baik, orang tersebut diangkat derajatnya di sisi Allah karena mengenal Rasulullah, karena menyebut Nabi Muhammad, karena dekat dengan Nabi Muhammad, karena cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebelum kita cinta kepada Nabi Muhammad sudah cinta dan merindukan kita semua. Ini merupakan kabar gembira buat kita semua. Alhamdulillah, duduknya di malam hari ini untuk kita semua adalah suatu amalan yang mana amalan tersebut untuk kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya Allah, yaitu yang pertama tujuannya untuk talabul ilm. Kita mencari ilmu di sini, menuntut ilmu di sini, ini merupakan perintah dari Allah, perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Al-Fagir datang pada malam hari ini untuk berkunjung dan bersilaturahim serta ngalap barakah dari guru-guru kita semua. Alhamdulillah di sini Al-Fagir malam hari ini bersama orang-orang yang mulia, insyaallah dimuliakan Al-Fagir berkat antum-antum semua ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tujuannya yang utama menyebut nama Allah, zikir kepada Allah SWT, bersalawat kepada Rasulullah, menguluk salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salam dan salawat dari awal majelis kita baca, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, alhamdulillah majelis malam hari ini majelis yang bersambung sanadnya dari kita ke guru kita dan gurunya lagi sampai ke gurunya lagi, sampai dari orang tua kita juga ke orang tuanya, sampai menyambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga di sini berkumpul silaturahim satu dengan yang lainnya, saling berkasih sayang, saling merahmati satu dengan yang lainnya, dan juga yang paling utama adalah kita menuntut ilmu di sini. Alhamdulillah di sini yang dibawakan oleh beliau guru kita Al-Ustaz As-Sayyid Abdul Qadir Ibn Al-Habib Yahya Al-Habsyi. Beliau membawakan dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid, yaitu yang disusun oleh beliau Qutbul Irsyad wa Ghazil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu ardah. Beliau di sini memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita semua. Bahwasanya beliau di sini mengatakan wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah
tashihut taubah ilallah ta'ala min jami'id dzunub. Pertama kali yang harus dijalankan oleh kita-kita semua ini untuk dapat dekat kepada Allah SWT adalah memperbaharui taubat kita. Kita senantiasa kembali kepada Allah SWT. Jangan segan-segan untuk kita terus dekat sama Allah. Walaupun dosa kita sebanyak dan sebesar gunung, tetap kita matur sama Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tutuplah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Allah itu maha pemaaf, Allah maha pemurah sekali. Maka ini kesempatan buat hamba kita, ya, kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana tempatnya salah dan tempatnya dosa. Maka tadi dibawakan qasidah innal musiiina qad ja'u lidzanbi yastaghfiruna Allah. Jadi dengan suara yang merdu dibawakan oleh beliau, alhamdulillah enak sekali tadi suaranya. Maka orang-orang yang meminta ampun itu datangnya melalui Nabi besar Muhammad SAW untuk dimintakan ampun kepada Allah SWT. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Ketika kita ini berbuat zalim, berbuat dosa, maka kita mendatangi Rasulullah. Hakikatnya kita ke tempatnya Bapak Joko ini adalah mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta syafaatnya beliau. Ya Rasulullah, syafi' fiyya indallah. Ya Rasulullah, mintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara Nabi Muhammad memintakan ampun kepada kita, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan kita selalu taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dikatakan di sini dari hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ya, jadi dikatakan di situ bahwasanya saya ini, ya, Allah mengatakan Allah itu berada di hati-hatinya para hamba yang hatinya itu remuk redam, yang hatinya itu terpecah, ya, hatinya itu pecah belah, ya, hatinya itu merasa dia itu down, ya, merasa dia itu tidak punya apa-apa, ya, hatinya dia betul-betul terpecah belah karena apa? Karena dia itu menganggap dirinya adalah hamba pendosa, dirinya tidak punya apa-apa di hadapan Allah SWT. Ketika itu, ya, hambanya itu merasa tidak punya apa-apa, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, ya, bersimpuh di hadapan pintunya Allah SWT. Allah ada di hatinya hamba tersebut. Hatinya merasa inkisar, merasa dia itu hatinya remuk redam, istilahnya seperti itu. Hatinya di hadapan Allah SWT dia merendah serendah-rendahnya. Nah, itu Allah ada di hatinya hamba tersebut. Maka oleh karena itu di sini wal yakun al murid ala dawam fi ghayah min al i'tiraf bit taqsir 'anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih. Hendaklah dia senantiasa merasa, ya Allah, saya ini belum menjalankan benar-benar apa yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban saya kepada Allah ini saya belum benar-benar bisa menjalankan dengan baik. Nah, hamba itu merasa selalu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dia itu mengetahui dirinya bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, maka Allah SWT menyambut dia. Allah SWT ada di hatinya dia. Allah SWT menerima dari sedikit amal yang dia lakukan sama Allah, diganjar lebih baik lagi. Nah, inilah maha baiknya Allah SWT. Oleh karena itu ada pelajaran penting di sini. Allah SWT yang maha luas ampunannya, yang maha hebat, Allah itu maha pemaaf kepada hambanya. Maka kita
sebagai hamba itu merupakan pelajaran. Kita pun terhadap sesama harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, apapun itu kesalahannya. Maka oleh karena itu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran tersebut? Allah saja ya, yang mana berapa miliar hambanya yang berbuat salah diampuni sama Allah. Nah, kita ini terhadap sesama manusia banyak sekali kesalahan dan kekurangan kita. Otomatis kita menyadari, oh saya ini juga punya salah kok. Maka apabila ada orang lain berbuat salah kepada saya pun juga harus cepat-cepat memaafkan dia. Karena saya pun juga punya salah orang lain pun dia juga mau memaafkan dari kesalahan kita. Lah, hendaklah seperti itu. Ini bisa diambil pelajaran seperti itu. Maka orang-orang yang dia mengerti kadarnya dia, kedudukannya dia di hadapan Allah, maka dia akan tahu bagaimana kedudukannya dia di hadapan Allah SWT sebagai hambanya Allah. Oleh karena itu penting sekali di dalam kesempatan majelis yang mulia ini kita benar-benar iktiraf. Iktiraf artinya kita mengenal diri kita, siapa diri kita. Kita hambanya Allah, kita yang butuh sama Allah, butuh ampunannya Allah SWT. Maka datangnya kita ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah mendatangi pintunya Allah melalui jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh yang menjadi bangga dan senangnya hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya itu ada di relnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat senangnya hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bayyidu wajha habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikinlah wajah Nabi besar Muhammad SAW berseri-seri ketika kita kelak nanti berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tukaddirun galba habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membuat hatinya Rasulullah sedih. Kita nanti ketemu dengan Rasulullah hatinya sedih melihat kondisi kita. Dengan bagaimana kita menyenangkan hatinya Rasulullah dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menyakiti hati Rasulullah dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak melakukan maksiat kepada Allah dan kita menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga hatinya Rasulullah itu bunga, hatinya Rasulullah itu senang melihat umatnya. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita minta kepada guru kita untuk dapat menyempurnakan, melanjutkan apa yang bisa diberikan dari guru kita yang utama pada malam hari ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan ilmu, kita mendapatkan manfaat ilmu dari beliau. Semoga beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keselamatan, dalam kelancaran, semuanya ma'al barakah wal istiqamah fi taatillah wa rasulih, dan kita semua insyaallah urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Semoga urusan kita semua dilancarkan oleh Allah SWT. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah SWT ma'al barakah wal istiqamah fi ta'atillah wa rasulih ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah.